S12 cek. Ya, halo selamat pagi Bapak Ibu sekalian peserta Philip Webinar. Terima kasih atas kedatangannya. Dan selamat datang di Philip Webinar untuk edisi hari ini, hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020. Mohon konfirmasinya apakah suara dan layar sudah oke, terdengar dan terlihat dengan jelas. Baik, sudah jelas nampaknya, terima kasih. Konfirmasinya Pak Robert, Pak Ferdian, Budi Kusuma juga. Mari kita mulai saja. Bagaimana indikasi IHSG hari ini? Yang pertama, review dulu bagaimana apa yang terjadi selama semalam atau hari kemarin juga. Bahwasanya Wall Street, khususnya S&P dan Dow Jones ya, menurun sedikit seiring dengan kemarin juga hari sebelumnya maksudnya sudah membukukan rekor tertinggi dan juga adanya lonjakan kasus ya di Amerika Serikat sana cukup memberatkan performa Dow Jones dan S&P 500. Akan tapi Nasdaq yang banyakkan sektor teknologi ya naik 0,45%. Kemarin juga penguatan IHSG sangat kuat 2% lebih sedikit. Padahal di regional agak mix ya, dan IHSG cukup sangat tinggi kenaikannya di antara yang hijau di Asia juga. Disebabkan oleh optimisme vaksin ya yang kemarin juga baru sampai katanya di Indonesia. Padahal kalau di Nikkei, di Hang Seng juga pada turun ya. Demikian juga di Singapura. Kalau dari komoditas, oil juga sedikit turun setelah mencapai bukan rekor ya, harga tertinggi selama beberapa bulan gitu ya. Gold juga ada kenaikan sedikit, dan coal ya, yang naiknya sangat tinggi, hampir 1,7%, dan menjauhi batas $70 ya, sekarang udah hampir $76 per metric ton. Untuk hari ini kita prediksikan nampaknya ada peluang untuk melemah secara terbatas, tapi masih oke, support di 5822, kemudian resistance 5996, hampir 6000 ya untuk resistance. Kemudian market driversnya antara lain ialah concern akan pandemi ini ya, yang kelihatannya lebih lebih berat gitu ya daripada harapan akan stimulus khususnya di Amerika sini ya. Bahwasanya terakhir California yang merupakan state atau negara bagian terpadat baru saja mengumumkan restriksi atau inilah ya PSBB seperti itu untuk travel dan juga aktivitas bisnis. Dan juga para pejabat di New York nampaknya juga memperingatkan bisa saja akan menerapkan pembatasan yang sama seperti itu. Kemudian di Washington DC rencananya akan dilakukan voting pada hari besok, hari Rabu, untuk anggaran belanja sementara, yang juga memang untuk memperpanjang batas waktu untuk mendanai pemerintah Amerika Serikat ya dari hari Jumat hingga minggu depan supaya tidak terjadi shutdown lah ya. Kemudian tension daripada Amerika Serikat dan China agak sedikit memanas sedikit gitu ya. Karena terakhir Amerika Serikat mengumumkan sanksi terhadap 14 anggota National People's Congress ya, atau anggota legislatif ya di China. Kemudian Amerika Serikat juga meningkatkan gitu ya pressure pada China atas usaha Beijing gitu untuk tindakan mereka yang keras terhadap gerakan pro demokrasi di Hong Kong. Lalu terakhir dari Brexit masih buntu dan rencananya
apa, pemerintah daripada UK akan, telah setuju untuk, melanjutkan perbincangan lebih lanjut dengan Komisi Eropa untuk, ini ya, untuk memecah kebuntuan yang memang belum terpecahkan tentang trade deal-nya. Kemudian juga, Prime Minister atau, eee, Perdana Menteri Boris Johnson juga, rencananya akan pergi ya ke Brussels dan langsung berbicara dengan, Presiden, Komisi Eropa, von der Leyen ya. Itu untuk indikasi hari ini dan kita lihat berita dalam negeri ada beberapa, ada IRRA, Itamar Rano Raya, yang rencananya, eee, menimbang-nimbang gitu ya untuk meningkatkan ekspor, penjualan ekspornya di tengah peningkatan demand akan syringe ya atau suntikan untuk, eee, vaksin virus corona. Kemudian IND atau Indi baru saja menandatangani MOU untuk, ini ya, kerjasama gasifikasi batu bara dengan Pertamina. Lalu ada Indofarma yang sedang mempersiapkan infrastruktur untuk mendistribusikan COVID-19-nya, mendistribusikan vaksin COVID-19 maksudnya, yang baru saja kemarin sampai ya di Indonesia. Melalui anak usahanya PT Indofarma Global Medica, Inaf rencananya akan mendistribusikan vaksin tersebut menurut rencana dan timeline daripada holding BUMN farmasi yaitu PT Bio Farma. Kemudian foreign flow analysis kemarin net buy cukup baik 401 kurang lebih 401 miliar rupiah. Total flow sejak Januari 2020 atau year to date masih net sell walaupun agak sedikit menjauh dari level 70 triliun ya. Sekarang sudah di net sell tinggal 60,3 triliun. Ya, technical recommendation pertama XL. XL Axiata cukup menarik, kemarin juga menguat cukup lumayan. Trade buy di 2520 kami rekomendasikan. Lalu target price pertama 2600, target price kedua 2710, kemudian stop loss di 2450. Yang kedua ada MAPI juga menarik, tapi coba boleh buy on weakness sekitar 795 sampai 805. Target price pertama 835, target price kedua 880, stop loss 755. Lalu Demas mencoba untuk rebound ya, sehingga boleh trade buy 246 hingga 250. Target price pertama sekitar 258, yang kedua di 270, stop loss di 236. Demikian technical recommendation hari ini. Saat lagi kita akan masuki sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang punya pertanyaan dapat seperti biasa nuliskan di question box yang tersedia atau di dashboard sebelah kanan Bapak Ibu ya. Terima kasih.
Baik, pertanyaan pertama Pak Riko ya, menanyakan Sido dan Pegas. Mari kita lihat Sido. Oke, Sido memang kelihatannya agak sideways ya. Penguatan sejak bulan Agustus berlanjut hingga November cukup kuat sih. Nampaknya memang jika ingin ambil posisi, menariknya sekitar sini juga boleh sih sebetulnya. 785, 790 ya, sekitar situ hingga 770 mungkin range beli. Um, MACD juga mendukung untuk um, potensi rebound ke depan ya selanjutnya. Yang saat ini mungkin resistance MA20 dulu kunci yang harus ditembus yaitu 805 hingga 810 paling tidak ya. Close di atas 810 potensi pembalikan arah semakin kuat. Itu untuk si idonya Pak. Pegas. Pegas kalau baru mau masuk ketinggian sih ya. Kalau baru mau masuk 1425 mungkin boleh dipertimbangkan 1425 hingga 1430. Resistance 1490 hingga 1500 lah ya. Ini kalau 1500 masih kuat dan tembus terus, peluang penguatan sih masih lanjut. Kalau sudah punya ingin di hold, hold juga boleh. Bagi kalau sudah floating profit, nggak apa-apa di hold juga. Kemudian Bu Lydia BTPS. Buy 4290. BTPS cukup cukup volatile sih ya. Dan volume kadang tidak konsisten, tapi pergerakan sejak Oktober, iya sejak Oktober ya, yang mana waktu itu sell off pada bulan September sempat harganya 3 ribuan ya, di atas 3 ribu dikit. BTPS sekarang kembali lagi 4200, tapi kelihatannya sideways sekarang 4290 sih, tidak terlalu jauh dari harga average bully dia juga. Kalau ingin tambah posisi mungkin peluang maksudnya boleh dipertimbangkan di level 4.100 rupiah jika ingin tambah posisi. Tapi kalau mau dibiarin aja nggak tambah juga boleh, tidak apa-apa. Mau di hold jangka panjang atau jangka pendek juga masih oke. BTPS paling nggak resistance terdekat 4350 hingga 4450 ya. Level all time high sebelum pandemi itu sempat sampai 5000 ya. Dan kinerja BTPS juga oke-oke aja ya. Di tengah pandemi juga masih masih oke gitu. Kemudian IPTV. PTV 312. PTV sih sideways aja sih Bu. 312 mungkin resisten saat ini ya 312 314. Mau ditahan boleh juga karena breakout dari 312 sangat ini sih sangat menjadikan sinyal positif breakout dari 312. Jadi ya di hold aja. Jika breakout dari 312 314 318 ya bisa menjadi resisten selanjutnya. Kalbe Kalbe 1500 juga masih oke sih, masih sideways saja Kalbe. Baru juga mengeluarkan dividen ya. Dengan juga vaksinnya, walaupun vaksin dari
partner yang Kalbe ya yang dari Korea belum ada kabar atau belum sampai lah ya di Indonesia, tapi harusnya berita vaksin jika nanti memang berhasil juga harusnya menyeret cukup memberikan sentimen positif juga gitu ya Kalbe. Kalbe nggak apa-apa 1.500 average sekarang, uh, yang masih di hold juga boleh. Resisten 15.30 paling dekat, kemudian 1.600. Bu Stephanie UNVR ini lever sih masih sini-sini aja. Kemarin baru bagian dividen ya. Dan cenderung di downtrend channel gitu ya. Masih membentuk lower low dan juga lower high. Kalau ingin ambil posisi level 7.600 pas lah ya paling enggak, boleh dicicil beli 7.600 dan 7.600 ke bawah. Kalau sudah punya ya di hold aja juga boleh. Ini di hold aja juga boleh, maksudnya karena MA 200 juga tidak terlalu jauh 7.775, tapi memang nampaknya belum dilirik sih saham-saham defensif. Saham-saham belum dilirik gitu ya, sektor defensif, sektor consumer yang memang juga selama pandemi ya begini-begini aja gitu ya. Tidak terlalu dalam turunnya, naiknya juga tidak terlalu tinggi gitu ya. Pak Ervin, IRA, Inaf, Asa. IRA follow the trend aja sih Pak, karena kemarin tinggi juga ya. 2 hari ini penguat arah dua-duanya ya. 50% kalau udah ikut dari 2 hari yang lalu, mau di profit taking dulu juga boleh sih ya, karena sebenarnya kalau dilihat dari kacamata PI atau PBV contohnya memang udah di luar masuk akal sih. PBV 13 kali RRA, PI kalau kita analyze 190 kali. Ya tapi secara teknikal karena sentimen dan sentimen vaksin yang IRA juga uh, berkecimpung pada alat kesehatan gitu ya, cukup turut mendongkrak, tapi untuk jangka panjang agaknya agak riskan, tapi manfaatkan aja untuk trading IRA ini. Kalau hari ini agak sulit ya, lihat habis buka saja bagaimana performa. Kalau sudah punya posisi ingin profit taking ya, kalau ada kenaikan lagi hari ini ya makin disyukuri, tapi kalau ada penurunan, kalau belum ada posisi ya, tapi ada penurunan, kelihatannya sih riskan sih untuk masuk. Nah, ARA masih 25%, ARB baru 7% ya, mungkin bisa ARB beberapa hari dulu gitu. Itu untuk IRA. Inafnya juga kemarin melonjak tinggi juga, memang secara sentimen duo Inaf KF ya, berencana untuk distribusi, tapi untuk impact kepada apa namanya, impact kepada margin dan juga profitabilitas perusahaan kan belum tahu juga bagaimana pricingnya. Mainkan saja untuk sentimen saja, trading di Inaf dan kawan-kawannya yang terkena sentimen vaksin ini. Lalu ASSA. Masih sideways aja sih ASA. Ini
jasa pengiriman barang ya kalau tidak salah. Resisten terdekat 555, kemudian selanjutnya 570. Pak Hendra menanyakan NKP best Pewon. NKP akhirnya breakout juga kemarin. Kalau sudah punya sih di hold aja Pak. Masih oke dan kelihatannya baru permulaan kelanjutan uptrendnya gitu ya. Setelah sideways cukup lama sejak Agustus ya. Sideways bergerak dalam range lah ya. Sejak Agustus. Ditahan saja boleh. Kalau kita pakai resistance di tahun 2019 bisa mencapai 13.000. Tapi kalau misalnya kejauhan dari situ, dari harga sekarang maksudnya boleh pasang ya 12.000 paling tidak ya. Pewon gimana? Pewon sih masih terus bergerak di atas MA5 dan MA9. Walaupun kecenderungan nampaknya penguatan sih agak terbatas ke depannya. Tergantung jika sudah punya posisi yang ingin di hold dan tetap keeping upside potential untuk tidak direalisasikan dulu juga masih boleh. Asumsi sudah floating profit. Kalau belum ada posisi 520, 510 boleh dipertimbangkan ya untuk ambil posisi. Satu lagi best. Kayaknya lagi itu deh. Best belum terlalu naik sih, tidak seperti kawannya ya SSIA, tapi memang SSIA diekspektasikan akan mendapat berkah yang cukup banyak ya jika uh, omnibus law gitu ya bisa menimbulkan investasi pada industrial estate. Tapi best masih oke juga. Mau di hold juga masih boleh. 197 hingga 205, 206 resistance-nya. Kalau belum ada posisi ingin beli, paling rendah paling enggak 186 hingga 182. Lalu Pak Wisber Doit KLB-nya sudah ya Pak. Doit kalau sudah punya masih oke sih, batu bara mau di hold masih boleh karena juga ini baru kembali ke level pre-pandemi gitu ya, level harga batu bara dan kelihatannya masuk winter juga, demand sih masih bagus untuk batu bara. Apalagi dengan kisru ya China dengan Australia, peluang demand dari luar untuk batu bara Indonesia bisa saja makin meningkat. Kalau belum ada posisi, doitnya memang sih udah kelihatannya tinggi banget sekarang. Boleh perlahan-lahan sabar saja masuknya.
410 paling enggak hingga 406. Kalau terlalu jauh dan ingin dapat cepat ya dekat-dekat 418, 414 juga boleh. BTN gimana? BTN-nya hold juga boleh, Pak. Mungkin memang penguatan agak terbatas dulu. Saat ini resistance yang harus ditembus 1765. Kalau belum ada posisi dan baru ingin masuk, bagaimana paling rendah 1700 dulu ya. Paling dekat maksudnya, paling dekat 1700 jika belum ada posisi untuk koleksi BTN. Hoki gimana? Hoki baru naik ya. Nggak baru juga sih. Baru kelihatan kenaikannya. Hoki hari ini seminggu ini 14% ya. Satu bulan 23%. Cukup lumayan. Kalau sudah punya posisi sih di hold juga masih boleh Pak. Upside potensial ditahan saja karena ini sepertinya level hampir dekat lagi all time high ya. Itu 1115 dan jika break dari 1115 yaitu level tertinggi hari kemarin ya. Yaitu level tertinggi hari kemarin dikit lagi kalau break 1115 ya makin baik ya. Dan harusnya bisa mencapai all time high lagi. Itu untuk hoki. Pak Robert, NKPP Gas sudah, Budi Kusuma juga sudah, Sidonya ya. BRI-nya gimana? BRI tahan saja sih Pak. Boleh ditahan, gap juga belum tertutup nih ya. Gap pada Maret lalu itu 4470 kurang lebih. Bisa jadikan resistance terdekat dulu Pak, 4470. Kalau ingin ditahan juga tahan boleh sih. Ini akan menjadi leader untuk ISG juga yang kalau ISG menghijau proyeksikan harusnya banking juga cukup yang jadi motor penggeraknya ya. Pak Ferial, enough Wika PTW enough barusan sudah ya. Wik, ya betul Wika. Bang kenaikannya udah tinggi banget sih konstruksi. Tapi peluang atau upside potensial harusnya masih ada. Walaupun potensi koreksi bisa saja terjadi, sehingga kalau sudah punya sih mau ditahan untuk uh, tahan untuk tetap mendapatkan upside potensialnya gitu ya. Ya boleh aja. Kalau baru mau masuk nih ya, mungkin yang harus sabar mencicil dulu di harga rendah gitu ya. Paling enggak 18.30, 18.20. Kalau PTBA gimana? PTBA juga demikian sih, hold juga masih boleh. Kemarin all time high, sekarang kelihatannya gap up juga hari ini. Tahan juga boleh. Lagi tadi proyek gasifikasi ya,
Tapi tadi sih indie sih ya beritanya. Kelihatannya mulai mulai apa? Mulai digulirkan lagi gitu ya. Kalau resistance selanjutnya sebelumnya 2850 PTBA merupakan high pada awal tahun ya. Dan kelihatannya masih ada potensi menuju ke sana. Pak Marpaung, trade buy untuk kira-kira berapa lama untuk short term, untuk di hold short term ya. Uh, yang biasa technical recommendation relevan sih Pak untuk 1 minggu, 2 minggu kurang lebih untuk ditahannya untuk short term. Dan disesuaikan saja. Ada target price pertama dan target price kedua juga tadi ya. Dan stop loss. Untuk list lengkap join di Telegram channel kita juga boleh Pak at research_PSI. Pak Padre Unilever. Unilever tadi sih gitu Pak, masih lagging. Kalau mau koleksi pelan-pelan juga boleh. Yang memang juga sifatnya tidak terlalu oh, harapannya tidak ada gain yang banyak sih dalam waktu dekat, tapi memang paling nggak memberikan penurunan resiko lah ya pada keseluruhan portofolio karena nature-nya yang defensif. Kalau BCA juga demikian, tapi banking harusnya sih ya masih oke. Kalau sudah punya harapannya ya masih boleh sih untuk di hold. Kalau belum ada posisi, memang harus agak sabar sih ya. Paling ideal sih 31.000, tapi kayaknya kalau sekarang sih kejauhan. Paling enggak 31.900 lah ya, 32.000 pas. Jika baru ingin koleksi. Pak Junet mau nyicil ICBP, Unilever, Telkom, Kalbe. ICBP range pembelian sih paling menarik di bawah 10.000 ini memang Pak. Kalau ada penurunan hingga 9.600 atau 9.800 dulu, mungkin 9.800 hingga 9.600, um, sangat menarik untuk dikoleksi. Tapi ya gitu ya, tadi seperti Unilever juga memang ya sektor konsumer ya, konsumer agak lagging di apa nih ya namanya, di ekspektasi akan ada siklus initial recovery ya gitu. Biasanya memang saham-saham yang bersiklus tadi seperti komoditas, uh, ya komoditas ya, atau consumer discretionary ya seperti uh, otomotif dan lain-lain yang sifatnya lebih discretionary akan lebih ini ya, lebih outperform gitu ya. Tapi nggak masalah kalau ingin tahan untuk jangka panjang, apalagi dengan niat tidak uh, tidak menjual dalam waktu dekat gitu ya. Ya dicicil beli juga boleh di 9.800 9.600 tadi. Unilever juga demikian kalau kita lihat Unilever. Kecenderungan masih dalam downtrend channel. Kalau bisa sabar saja sih dan atur apa namanya? Atur level pembeliannya gitu ya, berapa persen daripada total uang yang mau diberikan kepada Unilever ya dibagi saja. Semakin rendah harusnya semakin
banyak lotnya gitu ya. Paling enggak 7550, 7500-an level yang paling ideal di Unilever. Nah, Telkom agaknya agak sulit ya karena sedang naik tapi oke juga sih. Harusnya level di bawah 3300 sih Pak. Hingga 3200 level beli sekarang, level koleksi juga masih oke. Kalau Kalbe tadi 1400-an ya. Ya level beli di bawah 1500 kalau bisa Pak. Tapi kelihatannya kalau ada breakout, buy on breakout juga boleh. Breakout dari 15.15 atau 15.20. Itu untuk Kalbe. Pak Budiman si Piva. Piva SMBR. Untuk trading cepat juga saja Pak, Piva SMBR kadang likuiditas tidak bersahabat, tapi di masa volume yang sangat tinggi memang pengaruhnya pada harga sangat tinggi gitu ya. Jadi dipakai untuk trading harian saja. Dan jika apa namanya, jika sudah punya posisi dan tidak dan punya resiko profil yang rendah gitu, ya harusnya jangan terlalu lama untuk holdnya. Kalau SMBR naiknya tinggi banget sih ya. Dan sangat volatile, 1260 mungkin resistance ya, tapi resistance kedua 1285, tapi memang itu ya agak volatile dan kadang volume tidak terlalu tinggi, jadi tidak untuk trading atau tidak untuk ditahan jangka panjang gitu. Kemudian Pak Antoni PTBP, CBP, DAP. CBP-nya sudah, PTPP juga salah satu jagoan di sektor konstruksi. Ingin di hold juga masih boleh Pak, dengan harapan sektor konstruksi ada kebangkitan tahun depan dengan juga apa namanya, kenaikan anggaran pemerintah ya untuk infrastruktur harusnya berdampak positif pada sektor konstruksi. Level resistance saat ini 1715, 1720 masih menuju ke sana ya, resistance di PTPP. DAP kalau kita lihat kelihatannya baru potensi recovery sih ya. Tapi memang sama juga volume, kadang likuiditasnya tidak terlalu besar. Jadi agak riskan. Tapi kalau baru mau masuk, emang udah agak ketinggian sih ya. Boleh manfaatkan koreksi saja. Idealnya sih di bawah 400, 390-an gitu ya. Tapi kalau sudah punya, ingin hold dan tahan upside potensial, paling deket sih 450, 456. Kalau tidak tahan dengan uh, tidak sesuai dengan profil resiko Bapak juga, ya jika sudah gain boleh saja untuk realisasikan profitnya. Kemudian Bu Emi, Nikel Hoki PTBA. TBA-nya sudah ya tadi. Hokinya juga nikel, tinggi banget sih ya. Kalau sudah punya ya tahan aja lah Bu.
Cuma memang juga volume kadang sebelum-sebelum ini tidak terlalu tebal gitu. Jadi ya pantau saja. Kalau melihat high sebelumnya 1640, 1650 hingga 1700 resistance ya, tapi untuk mencapai sana apakah ada koreksi dulu? Bisa saja terjadi, apalagi gap up kemarin ya. Oh, hari ini maksudnya. Tidak menutup kemungkinan ada koreksi dulu. Kemudian Pak Mario, Escrow dan Pewonnya sudah ya. Escrow juga volume tipis sih Pak ya. Tapi pergerakan sejak November hingga sekarang cukup lumayan ya, cukup positif. Kalau memang likuiditas tidak jadi masalah untuk Pak Mario, menarik juga sih ya. Level resistance mungkin paling atas sebelum pandemi itu 2.500. Tapi memang untuk mencapai sana dalam waktu dekat tidak juga sih ya. Tapi potensi upside bisa dipakai kurang lebih gitu ya. Tapi memang likuiditas sih kadang um, tidak terlalu tinggi transaksi dalam sehari ya. Oke, seperti itu. Kalau ingin mau jangka pendek maksudnya, manfaatkan saja kalau ada volume yang tinggi seperti beberapa hari ini untuk trading seperti itu. PO-nya sudah, Indi Pak Budiman masih boleh entry apa enggak? Waduh, Indi. Nah, emang udah agak ketinggian sih Pak, tapi upside potensial mungkin masih ada sektor batubara ini. Kalau ada koreksi-koreksi seperti kemarin atau 3 hari yang lalu, boleh dipertimbangkan ya. Sekarang paling enggak 1.800 paling rendah lah ya. Atau kalau bisa di bawah 1.800 dapat, masih menarik. Resistance terdekat TBIG. TBIG all time high 1680, 1615. 5 tahun 5 tahun, kalau all time high 5 tahun 1680. Boleh dijadikan acuan sih wah itu 1615, 1680. Apalagi jika breakout dari sana ya. Seperti itu. Last last time bukan all time high 1680 sih, 5 tahun terakhir ya. Paling tertinggi 1680, tapi tahun 2015 ini pernah hampir 2 ribuan ya. Paling nggak tadi 1680 dulu sih Pak. Boleh dipakai sebagai resistance. KF coba kita lihat. Ya seperti itu juga sih ya, mirip Enough tadi, Piva, tapi Calbee nggak begini ya. Karena juga memang ya peningkatan volume sih sangat signifikan sih di Enough KF itu, khususnya tahun ini dengan vaksin dan lain-lain. Dan tadi seperti saya bilang juga, kalau kita lihat secara PE, PBV udah melonjak banget gitu ya. Memang di luar uh, inilah ya, di luar apa namanya, di luar ekspektasi. Um, tapi yang manfaatkan saja untuk follow the trend ini terlebih dahulu. Kalau asumsi sudah punya posisi sih, jadi ya tahan saja untuk upside potensial. Kalau belum ada, itu sangat tinggi sih ya. Tunggu ada koreksi kembali untuk
jika mau masuk. Pak Peter Agro. Kita balik sini deh. BRI Agro. Ya oke sih, masih bergerak di atas SMA 5 juga, tahan juga masih boleh sih Pak, untuk agronya. Kemudian Bu Reni, Telkom, Unilever, BRI sudah sih. Untuk invest, coba kita lihat BRI. Kalau belum ada posisi, tunggu koreksi sih baiknya. PIP terdekat saat ini cicil saja 4, di bawah 4.300, paling nggak 4.280 gitu Bu. Paparlungan, MDKA, EKAT, dan HMSP. MDKA sekarang di level sekarang sudah mendekati level high pada Agustus lalu, yang waktu itu kalau tidak salah tuh emas tuh di 2000-an harganya. 2000 dolar per troy ounce. Sekarang sih masih di bawah 1.900 ya. Jadi kalau ada kenaikan harga emas lagi, mungkin memang masih ada upside potensial di MDKA. Apalagi tadi kasus juga masih mulai banyak ya, tapi uh, boleh dikurangi lah ya exposure ke saham-saham atau saham defensif lah ya gitu. Meski bagus juga untuk ya diversifikasi juga boleh. Tapi saham-saham tadi ya seperti yang bersiklus, yang memang lagging pada tahun 2020, boleh mulai dicicil. Tapi di MDK kalau sudah punya ya boleh aja. Tahan juga boleh, paling nggak di resistance sekitar 2115, 2110 gitu. Ekat tidak terlalu liquid sih Pak ya. Dan harga di sini-sini aja sih masih belum ada tren yang signifikan ya, masih sideways saja. HMSP gimana? Alright, HMSP peningkatannya sangat baik sih. Kemarin mulai awal minggu ini lah ya, atau akhir minggu lalu maksudnya, break daripada MA 200 ini sangat positif sih ya. Hari ini gap up juga. Kalau sudah punya ya tahan juga masih boleh. Menuju high pada bulan Agustus sekitar 1775, 1780. Kalau baru mau masuk agak ketinggian sih, dan boleh pantau jika ada penurunan hingga level 1680, 1690. Bu Susana, Antam gimana? Support dan resist. Oke, weekly aja.
Peluang sih harusnya masih baik ya untuk Antam. Level sekarang tuh terakhir kena di tahun 2014 ya, 2014 2013. Masih sangat positif sih. Dan tahan saja sih Bu. Resistance agak sulit sih untuk eh, dibilang di mana, tapi mencapai 1600 bisa saja mencapai ke sana lagi ya. Tapi tentu tidak mungkin tidak semulus yang dibayangkan ya. Pasti ada koreksi along the way gitu ya. Coba kita buka pakai, iya, ya kurang lebih 1600 menurut Fibonacci ya untuk Antam. Kemudian BCA Bu Nani, apakah bisa naik hingga 35.000 untuk akhir tahun ini? Dan saat ini di atas MA10. Kalau 35.000 ya mungkin saja sih ya. Tidak terlalu jauh juga dari harga sekarang. Dan apalagi memang jika IHSG tembus 6.000 ya. Kalau bisa sampai 6.200, aduh, tentu tidak menutup kemungkinan karena BCA juga lah yang apa namanya kontributor utama dari pergerakan IHSG. Kurang lebih level high sebelumnya ya 35.000 bisa saja uh, tersentuh akhir tahun ini, walaupun tidak menutup kemungkinan ya awal tahun depan sih jika tidak tahun ini tersentuhnya gitu. Berapa persen lagi sih? Coba kita lihat. Tidak jauh juga sih, 6% lagi. Ya kurang lebih ya. Akhir tahun sih masih bisa. Kalau nggak bisa ya awal tahun. Baiklah, nampaknya semua pertanyaan sudah terjawab pas juga ya, jam 9.30. Nampaknya saya cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah sempat hadir dan juga tetap stay hingga akhir sesi. Terima kasih juga atas kesediaan waktunya dan atensinya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan, dan kami undur diri dulu. Besok karena hari libur bursa, nampaknya kita libur dulu juga untuk webinarnya. Sampai jumpa lagi di hari lusa ya, hari Kamis. Dan selamat berlibur atau selamat menyoblos ya. Jika besok pada ikut pilkada, sampai jumpa lagi di hari Kamis. Selamat pagi dan salam cuan.